yang peduli dengan sejarah dan budaya, dan mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebelum nanti menjurus ke kenapa ini harus menjadi perda. Yang pertama, kenapa buku-buku yang bersifat lokal, buku-buku sejarah dan budaya itu penting. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, kenapa pelaku-pelaku perbukuan itu perlu kita lindungi, kita lestarikan, kita kembangkan, kita berdayakan. Nah, nanti dari dua hal ini saya rasa mungkin menjadi bahan pertimbangan unsur pimpinan dan juga peserta RDP ini agar bisa bagaimana ini menjadi perda. Yang pertama, yang kita ketahui, salah satu contoh yang menurut saya sangat ironis, Kalimantan Utara itu sejak Indonesia merdeka belum memiliki pahlawan nasional. Jadi satu pun tidak ada pahlawan nasional dari Kalimantan Utara. Ini merupakan corengan saya rasa di muka kita, karena secara sejarah, walaupun belum ada di buku-buku, secara sejarah yang biasa kami gali dan biasa kami diskusikan, kita punya Anyek Lohong di Long Peso yang pernah melawan Belanda. Kita punya Pangeran Lagan di Malinau yang pernah ikut melawan Jepang. Kita punya Raja Pandita yang pernah melawan Belanda juga di Malinau. Kita punya Datuk Adil di Tarakan yang juga pernah melawan Belanda. Kita juga punya Raja atau Sultan Datuk Alam yang diracun Belanda, bahkan sempat juga anaknya itu dibuang di Banyumas. Semua sejarah ini tidak terungkap karena hanya ada di dokumen-dokumen Belanda. Dan tidak ada penulis-penulis kita yang mengungkapnya atau sempat mengungkapnya karena tidak ada ekosistem perbukuan dan ekosistem penulisan yang melindungi pelaku-pelaku perbukuan di Kaltara. Misalnya, memang masih ada yang menulisnya atau pernah ada, misalnya terkait dengan Anyek Lohong atau Anyek Lohong ini dari Segai. Bapak Mendan Anyek yang sekarang anggota DPR ya di Kabupaten Bulungan itu sempat menulis tentang Segai. Namun buku itu pun tidak familiar. Saya tidak yakin teman-teman di sini pernah membacanya. Karena tidak ada support dari orang kita sendiri, baik yang ada di kabupaten maupun provinsi, terhadap bukunya tersebut, padahal memuat sejarahnya sendiri. Terus kemudian, ada juga buku-buku yang berkaitan dengan Sultan Datuk Alam, tapi juga tidak disupport, karena tidak ada, itu tadi, tidak ada semacam ekosistem yang dibangun. Salah satu contoh yang paling utama terkait ekosistem ini adalah misalnya penerbit misalnya, pelaku perbukuan, ini akhirnya tersentuh ke situ. Tidak ada satu penerbit pun di Kaltara ini yang eksis. Hampir semuanya kita kalau mau menerbitkan, kita harus ke Jawa. Saya menerbitkan buku Pak, itu harus ke Jawa. Itu butuh waktu. Bahkan saya tidak bisa jamin editingnya bagus. Bahkan terpaksa kami bedah buku, bukunya belum sampai. Dan baru-baru ini kami karena tidak bisa menerbitkan dan tidak bisa mencetak karena harga yang mahal, karena jauh, kami harus membedah naskahnya.